Pernah nggak sih kita capek, tapi bukan karena kerja berat? Capek mikirin uang, capek mikirin kebutuhan, capek mikirin masa depan. Lucunya, uang itu benda mati, tapi sering bikin manusia kehilangan ketenangan. Hari ini kita nggak mau bahas ekonomi pakai istilah ribet. Nggak ada grafik, nggak ada rumus. Kita cuma mau ngobrol tentang uang, tentang hidup, tentang kenyataan yang kita hadapi bareng-bareng. Yuk, kita bahas di Mau Tahu. Ekonomi itu sebenarnya cerita tentang pilihan. Ekonomi sering terdengar berat, padahal intinya sederhana. Kita punya keinginan banyak, tapi sumber daya terbatas. Makanya hidup itu penuh pilihan. Beli ini atau nabung, istirahat atau lembur, ikut gengsi atau jaga diri. Dan setiap pilihan selalu ada harganya. Kenapa kita sering merasa uang selalu kurang? Banyak orang merasa kurang bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena pengeluarannya tidak sadar. Sedikit jajan, sedikit traktir, sedikit self-reward. Tahu-tahu uangnya habis, capeknya double. Bukan salah jajan, tapi salah kalau jajan jadi pelarian stres. Gaji naik, tapi hidup tetap berat. Ini fenomena klasik. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Dulu cukup, sekarang terasa pas-pasan. Dulu lega, sekarang tetap sesak. Bukan karena kamu gagal, tapi karena standar hidup ikut lari bareng penghasilan. Kalau standar hidup tidak dikendalikan, uang sebesar apapun akan selalu terasa kurang. Kenapa nabung terasa sulit? Masalah nabung itu jarang soal niat, lebih sering soal kebiasaan. Nabung di akhir bulan itu kayak berharap hujan di musim kemarau. Kalau mau nabung, uangnya harus diselamatkan di awal, bukan nunggu sisa. Hutang penolong atau perangkap? Hutang itu netral. Yang bikin bahaya cara kita pakainya. Hutang produktif bisa bantu hidup. Hutang konsumtif bisa bikin tidur nggak nyenyak. Kalau hutang bikin kamu kehilangan ketenangan, itu tandanya bukan solusi, tapi beban. Tekanan sosial itu mahal. Ekonomi bukan cuma soal uang, tapi juga soal tekanan. Tekanan buat kelihatan sukses, tekanan buat nggak ketinggalan, tekanan buat kaya orang lain. Masalahnya, hidup orang lain bukan cicilan kita. Media sosial dan ilusi kaya. Di layar, semua orang sukses, semua orang jalan-jalan, semua orang bahagia. Yang jarang kelihatan, hutang, stres, dan kecemasan. Bandingin hidup nyata dengan highlight orang lain itu resep paling cepat buat nggak pernah merasa cukup. Kerja keras itu penting, tapi arah lebih penting. Capek kerja keras itu wajar. Capek kerja keras tapi nggak kemana-mana, itu menyiksa. Kerja keras tanpa arah itu seperti lari di treadmill. Keringat keluar, tapi tetap di tempat. Kenapa banyak orang takut bahas uang? Uang sering dianggap sensitif. Tapi justru karena nggak dibahas, banyak orang salah langkah. Diam soal uang tidak bikin masalah hilang, hanya bikin masalah datang diam-diam. Ekonomi pribadi bukan soal pintar, tapi jujur. Bukan siapa yang paling paham teori, tapi siapa yang jujur pada kebiasaannya. Kalau pengeluaran bocor, akui. Kalau boros, sadari. Perubahan dimulai dari kejujuran kecil. Waktu itu aset yang sering diremehkan. Uang bisa dicari lagi, waktu tidak. Menukar waktu dengan uang harus disadari nilainya. Kerja terus tanpa hidup itu bukan produktif, itu habis-habisan. Kenapa banyak orang lelah secara finansial? Bukan karena miskin,
tapi karena tidak punya kendali. Uang datang, hilang. Datang, hilang. Siklus tanpa arah. Kelelahan finansial itu nyata, dan efeknya ke mental. Investasi itu tentang kesabaran. Banyak orang mau hasil cepat, tapi lupa bahwa uang juga butuh waktu. Kalau mau instan, biasanya risikonya besar. Investasi itu bukan soal cepat kaya, tapi tidak miskin di masa depan. Kaya itu relatif, tenang itu absolut. Ada orang kaya tapi nggak tenang. Ada orang sederhana tapi tidur nyenyak. Tujuan ekonomi pribadi bukan cuma angka, tapi ketenangan. Merdeka finansial itu bukan malas kerja. Merdeka finansial bukan berarti berhenti kerja, tapi punya pilihan. Kerja karena mau, bukan karena takut. Kenapa kita perlu dana darurat? Hidup tidak bisa diprediksi. Sakit, kehilangan kerja, masalah keluarga. Dana darurat itu bukan pesimis, tapi kesiapan. Uang tidak menyelesaikan semua masalah, tapi uang tidak menjamin bahagia, tapi ketiadaan uang sering menjamin stres. Makanya mengatur uang itu bukan serakah, tapi tanggung jawab. Hidup sederhana bukan berarti gagal. Sederhana bukan kalah, sederhana bukan kurang. Kadang hidup sederhana adalah pilihan paling dewasa di dunia yang penuh pamer. Ekonomi yang sehat dimulai dari diri sendiri. Kita sering nyalahin sistem, padahal yang bisa kita kendalikan adalah kebiasaan sendiri. Sedikit lebih sadar, sedikit lebih jujur, sedikit lebih disiplin. Penutup, uang itu alat, bukan tujuan. Uang penting, tapi hidup lebih penting. Jangan sampai kita menghabiskan hidup hanya untuk mengejar alat, lalu lupa menikmati hidup itu sendiri. Kita semua sedang berjuang, dengan versi hidup masing-masing. Kalau hari ini kamu masih belajar mengatur uang, itu bukan tanda gagal. Itu tanda kamu peduli dengan masa depanmu. Pelan-pelan aja. Ekonomi bukan soal cepat, tapi konsisten. Terima kasih sudah ngobrol sampai sini. Kalau obrolan ini terasa menemani, berarti kita sama-sama manusia.